Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel LX E-Learning Extraordinary. 100% praktek, 100% teori bersama saya Reza Fahmi. Baiklah teman-teman, sebelum mulai mungkin buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Dengan subscribe channel ini artinya teman-teman mendukung channel ini untuk terus memberikan video-video tutorial yang lainnya yang semoga saja itu bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, ini videonya masih tentang playlist Laravel Package. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang SBadmin 2, bagaimana kita membuat sebuah project yang langsung terintegrasi dengan SBadmin 2, jadi kita tidak perlu lagi repot-repot untuk mix segala macamnya. Di sini sudah dibuat, tinggal install Composer saja dari awal, kemudian langsung jadi. Dan sekarang package yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang Laravel modul. Mungkin teman-teman bertanya, mengapa sih paket ini yang dibahas gitu? Pertama adalah alasannya karena untuk tutorial-tutorial lainnya, saya akan menjelaskannya menggunakan Laravel modul gitu. Dan memang ini menurut situs resminya Laravel modul ini memang diperuntukkan untuk jika teman-teman membuat sebuah aplikasi yang besar lah ya. Tapi itu kata yang punya webnya. Adapun pendapat saya adalah seperti ini. Mengapa saya mencoba untuk menjelaskan Laravel modul? Karena satu, cocok jika sebuah project atau Laravel project ini dikerjakan secara tim. Karena yang paling penting adalah itu menghindari merge conflict. Jadi ketika semua teman nge-push ke repo-nya dan yang lainnya pun kita nge-pull lagi, nah itu untuk menghindari konflik, maka menurut saya salah satu solusinya adalah menggunakan Laravel modul ini. Kenapa begitu? Nanti kita akan cari tahu di beberapa menit selanjutnya. Alasan yang kedua adalah aplikasi ini cocok untuk kalau teman-teman membuat sebuah aplikasi yang sedikit besar lah, bukan yang kecil. Yang kecil itu mungkin hanya satu controller, dua controller kayak gitu ya. Hanya kayak aplikasi buat belajar seperti buat aplikasi to-do list gitu ya, atau belajar CRUD-nya aja gitu. Nah, itu tidak perlu pakai Laravel modul gitu. Cuma ketika nanti teman-teman sudah membuat sebuah web yang misalnya ada section atau di bagian adminnya gitu ya, ada halaman pengaturan usernya, lalu kemudian ada pengaturan role-nya, lalu kemudian jika teman-teman buat aplikasi e-commerce nanti ada modul produknya, lalu ada modul uh, shopping cart-nya, lalu ada modul shipping-nya, lalu ada modul promonya. Nah, itu karena bahkan tadi kita nyebutnya modul kan, sebagai modul-modul kan. Oleh karena itu package ini sangat cocok dipakai untuk aplikasi-aplikasi yang uh, menggunakan kata modul-modulnya gitu. Dan rata-rata aplikasi yang menggunakan yang terdiri atas beberapa modul itu bisa dikatakan aplikasinya sudah menengah ke atas ya. Entah itu tingkat kerumitannya atau besar proyeknya. Lalu alasan yang selanjutnya adalah dia bersifat modular. Modular itu apa sih gitu? Misalnya tadi kita punya sebuah web yang ada web e-commerce misalnya, yang ada modul produknya, ada modul shopping cartnya, ada modul shippingnya, ada modul promonya gitu ya. Nah, tapi misalnya teman-teman ingin membuat e-commerce yang biasa saja lah, cukup ada modul produknya, ada modul eh, e-commerce-nya aja gitu, atau ada modul shopping cart-nya aja, modul promo dengan modul eh, yang lainnya nggak ada misalnya.
Nah, itu untuk mendisablekan seperti itu, untuk meniadakan modul tersebut, itu tidak perlu hapus filenya gitu. Hanya cukup dengan melakukan satu baris, satu komen, itu eh, apa namanya, modul tersebut hilang gitu. Padahal filenya masih ada di project kita, tidak perlu kita hapus. Itu salah satu buat saya keuntungan Laravel modul di situ. Jadi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan suatu modul itu hanya cukup satu komen saja. Bagaimana komennya nanti kita bahas ya. Jadi kita membuat sebuah aplikasi yang dinamis, termasuk menu-menunya gitu. Kalau di misalnya ada menu promo, modul promonya diaktifkan, nanti di webnya misalnya ada menu promonya gitu. Namun ketika menu promonya dinonaktifkan, modul promonya dinonaktifkan, maka menu promonya pun itu sendiri akan ikutan hilang seperti itu. Mantap ya. Dan itu pengaturannya hanya modulnya saja yang nonaktifkan, bukannya mengkomenkan link menunya seperti itu. Enggak seperti itu ya. Jadi memang sifatnya bisa bongkar pasang. Lalu alasan selanjutnya adalah karena package ini well maintained. Artinya apa? Artinya masih dirawat dengan baik oleh komunitas, dan bahkan sekarang sudah support Laravel 8. Nggak ada masalah juga karena saya pakai di project pribadi saya. Jadi sampai support Laravel 8. Bahkan Laravel 5 pun masih support tuh, dari 5, 6, 7, 8 itu masih masih tetap di support sih. Jadi package ini cocok untuk project teman-teman. Lalu yang selanjutnya adalah ya ini package yang gratis. Jadi teman-teman bisa pakai, bisa download, bisa merubah, bisa membuat sebuah karya yang komersil menggunakan Laravel package ini. Namun teman-teman kalau misalnya merasa terbantu banget, silahkan ke GitHub-nya lalu cari untuk donasinya. Baiklah, kemudian ini adalah webnya. Mungkin beberapa teman yang ada yang sudah tahu, namun belum pernah pakai, mungkin, dan beberapa teman pun baru tahu, sehingga mungkin nanti kita akan belajar sama-sama. Oke, baiklah, kita klik saja ini linknya, kita buka linknya. Dan di sini sebelum lanjut ke instalasi, sekarang saya tadi sudah menginstal sebuah Laravel baru ya, dengan dengan folder namanya project namanya. Jadi saya buka dulu projectnya, code project gitu ya. Ini saya jalanin dulu PHP, atau dijalaninnya di PHP Artisan Serve di sini aja ya. Artisan Serve di sini. Ini dia menjalankan server saja, jadi ini bisa saya tutup. Penjelasan selanjutnya ini dilaksanakan di terminal ya. Ini supaya lebih jelas mungkin akan saya besar sedikit. Oke, ini saya clear dulu supaya lebih jelas. Oke, tadi proyeknya sudah berjalan ya. Kita lihat. Masih bersih Laravel 8 banget kalau kita cek versinya. Artisan version, masuk ke projectnya dulu, sorry, mohon maaf. PHP Artisan version. Oke, Laravel 8, Laravel Framework versi 8.10.0. Yang saat ini adalah terbaru ya. Oke, karena sini projectnya plain banget, mungkin langkah baiknya kita install Laravel UI dulu kali ya. Mengapa Laravel UI? Karena buat saya yang masih menggunakan Bootstrap, Laravel UI itu masih dipakai lah gitu. Soalnya teman-teman, tapi nggak ada salahnya juga kalau teman-teman yang biasa di Livewire atau menggunakan JS, silahkan install Jetstream. Kalau saya sih contohnya menginstal Laravel UI ya. Jadi saya install Composer, require Laravel UI. Oke, di situ ada warning katanya, you are using an outdated version of Composer. Jadi saya katanya menggunakan
menggunakan komposer yang sudah outdated ya, yang sudah tinggalan zaman gitu ya. Composer 2.0 is about to be released and the older 1.x releases will self-update directly to it once it release gitu. Tapi nggak usah khawatir karena ini warning dan tadi dijelaskan komposer 2 akan rilis gitu. Dan komposer yang lamanya ini akan otomatis dia self-update ketika teman-teman menjalankan langsung. Jadi ketika komposer 2 nya nanti rilis, maka komposer yang kita miliki pun dia akan ikutan upgrade juga. Tapi jadi jelasin, to avoid surprises update now. To avoid surprises, update now to the latest .1.1.x version which will prompt you before self-updating to 2.x. Jadi untuk menghindari beberapa kejutan yang ada di komposer 2 nanti mungkin ada beberapa hal yang ditambahkan di komposer 2, saya pun belum tahu apa itu, mungkin nanti kita bahas. Kita disarankan untuk mengupdate dulu ke versi 1 yang terbarunya ya. Oke, Laravel UI-nya sudah. Sekarang kita install UI-nya, PHP Artisan UI Bootstrap. Oke, sebetulnya nggak cuma Bootstrap ya, bisa Vue, bisa React. Jadi ada 3 pilihannya kalau menggunakan Laravel UI. Kalau Laravel JS sering bilangnya ada 2, Livewire atau Inertia gitu, yang ingin berbasis PHP atau berbasis JS gitu. Saya masih menggunakan Bootstrap. Lalu saya install out-nya juga supaya kita dibuatkan halaman login dan registrasinya dan halaman home-nya, dashboard-nya gitu ya. Secara sederhana dulu aja kita pakainya. Oke, npm selanjutnya kita install dependensinya. Kemudian kita npm run dev. Jadi kita compile halamannya, kita buat ya. Halaman jadi kalau kita install satu-satu deh ya, misalnya npm install dulu nih. Ini kita berarti kita menginstal dependensinya gitu. Dependensi dari project kita ini. Ya, di sini ada popper.js yang mana dia dibutuhkan di Bootstrap ya. Bisa ditunggu dulu saja. Cepat tidaknya ini mungkin satu tergantung internet kita juga ya. Oke, ini npm install selesai. Kalau kita refresh halaman kita, sudah ada linknya di sini. Tapi lihat, halamannya masih jelek. Registernya masih jelek, masih belum ada kan. Oleh karena itu kita harus melaksanakan npm run dev untuk mengcompile file css dan js-nya seperti itu. Ditunggu. Jadi walaupun kita install Bootstrap tapi tetap ya view template compilernya itu di install juga. Jadi ini yang agak sedikit lama karena kita menginstal package baru lagi gitu. Jadi sedikit ditunggu. Sambil nunggu saya membalas-balas grup dulu teman-teman. Kalau ada yang saya di sini mengelola grup WhatsApp Laravel. Kenapa WhatsApp? Karena itu menurut saya lebih intens lah gitu. Satu, karena jumlah anggotanya terbatas, tidak seperti Telegram yang ribuan, jadi mungkin 1-2 orang nanya atau langsung sekian orang nanya sekaligus, itu bisa langsung kelewat-lewat gitu aja. Tapi kalau lewat WhatsApp kan lebih terukur lah gitu karena lebih sedikit. Jadi buat teman-teman yang ingin gabung grup Laravel ini, dan ingat grupnya terbatas ya. Jadi saya mengharapkan keaktifannya buat yang ingin belajar saja tapi atau untuk yang ingin membantu saya di grup itu, membantu menjawab teman-teman, menjawab pertanyaan teman-teman lain tentang Laravel, silahkan drop aja di komen. Emailnya nanti saya akan berikan link grupnya. Oke, sudah dikompile successfully. Kita refresh sekarang.
Ya, berhasil. Sudah ada ya halaman standarnya. Ini mau kita login register juga nggak ada masalah, tapi coba kita register dulu. Aiza, emailnya Aiza. Teman-teman kalau punya pertanyaan silahkan layangkan ke email itu aja ya, kalau pertanyaan agak sedikit panjang. Passwordnya password, kita register. Unknown database project. Oke, katanya belum ada database yang namanya project. Kalau gitu kita buat dulu. Kita masuk ke MySQL. Username root, passwordnya saya kosong. Kita buat database baru, create database project. Oke, selesai. Bisa kita exit lagi. Kita clear dulu aja. Balik lagi ke sini. Kita kembali lagi. Kita coba isi lagi. Belum ada juga ya? Iya, karena kita belum melakukan artisan migrate. Migrate selesai. Kita refresh saja lah, biar tidak perlu mengulang ya. Dan kita masuk. Kalau kita nggak perlu dilihat lah ya, di sini udah jelas-jelas masuk ya. Oke, selanjutnya ini udah berhasil, tapi kita mungkin mainnya di halaman depan aja kali ya. Atau dalam ya, di dalam ya. Aiza, oh ini kepanjangan A-nya. Oke, sini kita sudah mempunyai sebuah aplikasi yang siap untuk dieksplor lagi, diubah segala macam, ditambahkan gitu ya. Kalau begitu kita sekarang siap untuk menginstal Laravel modulnya. Langkah pertama pasti kita harus lihat readme-nya dulu. Laravel modul sini dia support dari Laravel 5 sampai 8. Versinya ada ya, jadi teman-teman tinggal install aja. Nah, ini cara installnya begini. Kita copy, paste di sini, enter. Bisa ditunggu lagi, mungkin bisa lama bisa sebentar, soalnya beberapa waktu ini kadang Git dan komposernya yang lambat, atau entah internet sayanya yang agak sedikit melambat. uh, Oke, sambil nunggu itu selesai, nanti setelah diinstal kita akan berikan pilihan untuk publish package, file config-nya atau tidak. Namun menurut pengalaman saya, file config-nya ini jarang sekali kita sentuh, jadi mungkin tidak perlu ya, kecuali yang Laravel 5 mungkin, karena dia masih manual ya publish package-nya, jadi mau tidak mau harus di register service provider dan aliasnya. Namun kita lanjutin ini dulu nih, katanya ini sudah belum. Oke, sedikit lagi. Kemudian yang kita sambil nunggu ya, kita bisa lakukan ini dulu nih. Kita tambahkan yang barisan ini, modul ini di autoload ya. Ini di file menu, ini di file yang namanya composer.json ini. Teman-teman cari yang autoload di sini, extra autoload psr4 nih ada di bawahnya, berarti kita tambahkan modul seperti itu ya. Nah, sudah selesai. Oh, ini sudah selesai ya installnya, sudah berhasil sini. Nah, terinstall and without Laravel modulnya. Selanjutnya tadi kita sudah nambahkan ini, kemudian terakhir adalah ini jangan sampai lupa nih,
Karena kalau tidak melakukan ini, modulnya belum berjalan. Paste, Composer, dan Autoload. Oke, selesai. Oke, installnya sudah selesai. Itu cara nginstalnya. Selanjutnya adalah kita bisa melihat dokumentasinya. Seperti video-video lainnya, khusus yang route di sana, saya menjelaskan materi ini sesuai dokumentasinya. Jadi teman-teman kalau nanti belajar bisa sambil buka dokumentasinya juga. Dan supaya bisa belajar bagaimana cara membaca dokumentasinya. Oke, ini adalah introduction-nya. Nah, di sini katanya Laravel module adalah sebuah paket Laravel yang dibuat untuk memanage aplikasi Laravel yang besar yang sudah menggunakan modul-modul tadi, kayak tadi ya, bikin aplikasi web e-commerce gitu, ada modul produk, ada modul membernya, ada modul membershipnya, ada modul promonya. Nah, berarti kalau sudah memakai modul-modul seperti itu, maka sudah selayaknya menggunakan package ini. Itulah kenapa saya menjelaskan package ini ke teman-teman. Oke, jadi nanti ketika kita membuat sebuah modul, maka yang terjadi adalah seperti ini. Kita dibuatkan folder baru modul sini. Sekarang saya nggak ada sini modulnya, belum ada foldernya karena kita belum buat modul satupun. Nanti ada folder modul, kemudian dalamnya baru ada modul-modulnya. Sini ada modul blog misalnya, lalu dalamnya ada folder seperti ini. Ada asset, config, console, database, migration seeders, hampir sama dengan yang di luarnya ini. Ada database, ada config, lalu ada entities di sini buat nyimpan model-modelnya. Sini di entities ya. Laravel 8 kan ada di app model ya. Nah, nanti dia adanya di entities. Kemudian ada HTTP controller sini sama HTTP controller mana? Oh, ini ya di app ya, HTTP controller. Nah, itu. Ada provider juga, sini pun sama, ada provider di sini ya. Ada sini ada resource-nya juga buat nyimpan view-view-nya atau aset-aset filenya. Ada di resource juga, nanti di sini sama seperti ini, ada resource. Kemudian ada route, nyimpen route yang berkenaan langsung dengan untuk memanggil controller yang ada di sini, maka route-nya pun terpisah di sini juga. Jangan menyimpan route yang di utama sini. Kemudian ada repository test bla 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 bla. Itu file-filenya jarang kita butuhkan kecuali controller model dan view mungkin ya. Yang lainnya bisa kita abaikan saja. Oke, itu introduction-nya. Requirement tadi ya, Laravel 8 install apapun itu, JSRM bisa, Laravel UI bisa, kemudian install ininya gak ada masalah. Internet saya agak sedikit lambat. Tuh katanya pokoknya dia menggunakan PHP 71 ke atas. Dan Laravelnya juga requires minimal Laravel 5.8. Jadi kalau kita Laravel 8 ya berarti masih masuk ke requirementnya. Instalasi dan setupnya tadi sudah dijelaskan di awal. Bisa buat Lumen juga, teman-teman pakai Lumen. Ini cara-caranya. Di sini saya tidak pakai Lumen, jadi saya nggak menjelaskan terlalu panjang ya. Kita langsung masuk saja ke basic cara pemakaiannya. Yang pertama adalah jelas kita harus membuat sebuah modul. Cara membuat modulnya adalah dengan perintah artisan seperti ini. PHP artisan modul make. Nah, di sini ada tambahan modul make. Coba kita lihat dulu ada apa saja sih dia. PHP artisan
ada komen apa aja yang dibuat oleh yang tersedia untuk Laravel module. Nah, ini banyak ya. Modul, ada modul delete, disable, dan enable, install, bla bla, semuanya ada di sini. Untuk penggunaan Mac ini, saya sebetulnya telah membuat kumpulan video dan ebook yang membahas tentang uh, Mac ini. Jadi komen-komen Mac ini saya bahas tuntas, saya kupas tuntas dari A sampai Z, dari semuanya nih, dari Mac, semua dari Mac case sampai ke Mac testnya saya buat. Jadi teman-teman mungkin nanti bagi yang berminat bisa drop emailnya, nanti akan saya kasih penawaran khusus. Karena ini masih saya sebut pre-order lah, karena sudah rampung 80%, tinggal 20% lagi, sedikit tinggal sedikit lagi lah. Jadi teman-teman bisa pre-order dulu, nanti detail price-nya saya kirimkan lewat email. Jadi teman-teman komen emailnya juga ya, bilang bahwasanya ingin ebook atau video dari Laravel Mac ini. Oke, kembali lagi ke modul. Sini modul juga banyak. Ada delete, disable, dan enable, install list Mac, dan ini hampir semua Laravel artisan Mac ya. Ini ada semua di sini juga modul. Jadi kalau kita menjalankan Mac ini maka hanya ngefek atau hanya dibuat hanya untuk modul-modul yang tertentu saja. Sampai migrate pun ada, config, seed, setup, unuse, update dan use. Oke, kita nggak usah terlalu banyak macam-macam dulu. Sekarang kita buat sebuah modul baru. Misalnya kita ingin membuat modul apa? Kategori lah ya. Jadi kita misalnya sini ingin membuat sebuah web portal berita aja lah ya. Jadi kita buat sebuah kategori, buat modul kategori dulu nih, kan berita bisa ada kategorinya. Kita buat modul kategori. Berarti PHP artisan modul make kategori. Ingat penulisan kategorinya sesuai seperti kita menuliskan controller atau model ya. Dia menggunakan studly case, artinya adalah apa itu studly case? Artinya case-nya itu untuk setiap katanya huruf pertamanya harus kapital. Jadi kalau kita terdiri atas satu kata, maka tulisannya seperti ini, C-nya harus kapital. Namun kalau misalnya nanti teman-teman buat dua modul yang terdiri atas dua kata, misalnya apa, blog komen gitu ya. Nah, jadi nanti teman-teman nulisnya seperti ini. Kan ada dua ya, ada blog, ada dua kata. Kata yang pertama blog, kata kedua komen. Jadi kata pertamanya blognya, B-nya kapital. Kata keduanya masih nyambung, gak ada spasi, C-nya juga kapital. Nah, itu namanya disebut dengan studly case. Gitu. Atau ada yang bilang juga ini namanya Pascal case. Ya, bebas lah ya. Apapun namanya, penting teman-teman harus tahu cara penulisan seperti itu. Jadi kita ingin membuat apa? Kategori ya, modul blog aja lah ya, modul blog ya. Oke, sudah PHP artisan modul 2 make blog, enter. Jadi kita dibuatkan sebuah file segini banyaknya. Berarti ada di, nah ini muncul sekarang ada folder Laravel modul, kemudian di dalamnya ada blog. Kenapa begini? Karena baru ada satu folder di dalamnya, jadi dia langsung menyatu seperti ini. Blog. Dan mungkin kita bisa buat satu lagi, yaitu news misalnya. News, gitu ya. Kita refresh. Sekarang sudah ada dua, ada blog dan news. Dan teman-teman kalau misalnya ingin membuat langsung banyak sekaligus, bisa aja begini. PHP nih, clear PHP artisan modul Mac. Misalnya teman-teman ingin membuat apa? Ingin membuat modul produk. Lalu ingin membuat produk apa lagi? Modul apa lagi? Modul promo misalnya. Nah, seperti jadi dipisahkan dengan spasi aja. Lalu misalnya satu lagi ininya card gitu ya. Jadi kita buat 3 modul sekaligus nih, modul produk, modul promo, modul card. Enter. Nah, gitu. Jadi langsung
bisa sekaligus banyak ya, nggak perlu satu-satu lagi kayak di atas. Jadi kalau kita refresh di sini, sekarang sudah ada muncul 5 modul nih, ada modul blog, card, news, product, dan promo. Seperti biasa ini disusun bukan berdasarkan kita inputnya ya. Tadi sini card terakhir enggak, ini diatur diurutkan berdasarkan abjad ya. Oke, itu adalah cara membuat modulnya. Bagaimana mengakses modulnya? Jadi kalau teman-teman lihat di sini, saya tutup komposernya. Kalau teman-teman lihat misal di salah satu di modul blog ini, tadi kan ada route ya. Di modul blog ini ada folder namanya route. Lihat di webnya. Kita sudah dibuatkan sebuah satu route nih dengan prefix blog. Prefix itu awalan ya, awalan blog. Lalu di sini route-nya ada slash gitu. Jadi ketika kita ngakses ini blog, nah, maka sudah langsung dibuatkan sebuah halaman baru. Hello world, this view is loaded from module blog, seperti itu. Nah, mungkin ini kita supaya nulisnya nanti nggak ini kan sesuai ini ya, ini blog, lalu ada card, news, produk, promo gitu. Jadi kalau ininya card gitu ya, promo gitu, nah, masing-masing. Kalaupun misal jadi dua, jadi ketika kita buat dua kata bagaimana gitu. Kita buat coba PHP artisan modul make misalnya blog komen gitu ya. Enter. Maka yang cara manggilnya adalah maka semuanya kecil gitu, blog komen seperti itu. Jadi karena bagusnya pun sebetulnya apa route itu huruf kecil ya, karena supaya nggak mempersulit orang untuk ngetik besar kecilnya gitu, kecuali tinggal diklik. Oke, ini kita sudah anggaplah kita sudah membuat berapa modul nih jadinya, 1 2 3 4 5 6, sudah ada 6 modul misalnya. Supaya kelihatan jadi itu caranya ya, cara modul seperti itu. Nanti kalau misalnya teman-teman ingin membuat sebuah model ya, nanti gimana jelasinnya ya, mungkin kita belum sampai ke modelnya dulu ya. Model-model itu sana di channel ini belum saya jelasin tentang apa itu model, bagaimana membuatnya, bagaimana uh, query-nya, query builder-nya, allocan-nya gitu ya. Jadi untuk pembahasan model dan controller saya skip dulu, karena di channel level 8-nya teman-teman bisa lihat di pojok kanan atas ini ada linknya untuk ke channel tersebut ya, untuk pelajari bagaimana level 8 bekerja. Dan di channel itu belum di playlist itu belum ada tentang modul dan control, jadi saya skip dulu. Di sini saya ingin lebih fokus ke sini, ke yang bersifat modularnya ini. Jadi kenapa memakai Laravel modul gitu, enggak kan bisa aja bikin kayak gitu, bikin controller biasa, route-nya pun bikin sendiri di folder route itu, dibikin folder lagi gitu ya. Nah, saya ingin menjelaskan dulu kenapa kita lebih cocok, lebih enak menggunakan Laravel modul ketimbang teman-teman buat sebuah folder di dalam folder controller, bikin folder blog, folder news, folder itu ya. Saya ingin membuat unggulannya dulu. Ya, ini yang saya ingin jelaskan nih, yang bisa bongkar pasangnya. Jadi anggaplah kita buat 5 linknya dulu ini, yang mengarah ke semua blognya. Jadi kita buka resource-nya, views, ya resource yang utama ya, yang di folder paling luar ya. Ini saya tutup dulu kali ya. Di paling luar sini di resource, views, layout, kemudian di app. Di app sini ada menu. Kita cari mana menunya. Menu navbar. Nah, ini ya. Menu before nav, sorry.
Oke, seperti itu katanya. Saya lupa bagaimana membuat F-bar-nya. Kita buka saja bootstrap-nya. Lupa itu nggak ada masalah, teman-teman. Lupa itu memang penyakit manusia. Nggak ada masalah kalau kita lupa, yang penting kita sudah paham. Jadi kalau kita sudah paham, kalau lupa kita tinggal baca saja gitu. Beda lagi kalau teman-teman belum paham ditambah lupa, ya itu blank banget ya. Navbar ya. Navbar, nah ini saya ingin membuat home link seperti ini, kan belum ada ya, baru Laravelnya baru yang kayak ininya. Kita buat yang home linknya nih. Kita lihat cari home link ini mana, ini ada UL, tadi ada UL ya, UL navbar yang merah auto, sini ada merah auto, maka kita ambil salah satunya aja. Nah ini yang link yang biasa aja nih, link. Ups. Oke, paste di sini, kita rapihkan sedikit. Hop. Oke, ini saya kasih jarak sedikit lah ya. Kita buat berapa tadi, ada berapa modul kita sudah punya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 modul. Kita ubah satu dulu deh. Ini berarti ininya jadi blog seperti itu ya. Kemudian ini juga sama, blog seperti itu. Jadi kita copy 5 kali, atau satu-satu dulu deh. Blog yang ini, kemudian blog komen gitu ya. Ini contoh aja ya, nanti teman-teman bisa disesuaikan. Blog komen, kemudian selanjutnya tuh card gitu ya. Card berarti ini menunya pun card, lalu news, kemudian produk dan promo ya. Mana news, ini produk, dan ini adalah terakhir promo. Oke, sekarang kita refresh. Ada ya, pindah-pindah ini ya. Nah berarti kita buat satu file dulu indeksnya supaya nggak begini ya, jadi supaya tetap di sini lah. Yang di blog aja kita ubah. Blog berarti di resource-nya views, kemudian di indeks ini kita samakan saja dengan halaman ininya, halaman dashboardnya ini ya. Di view di halaman home ini, home ini kita copy. Ini bukan dashboard, berarti ini halaman di blog apa, modul blog ya. Blog, anggaplah di sini pun blog. Save. Jadi kalau kita ke blog sekarang, nah muncul seperti ini. Supaya kelihatan bedanya, kita copy juga file ini ke 5 modul yang lain ya. Blog sudah, blog komen sekarang, resource, views, index. Komen sudah, kemudian card, resource, views, index. Kemudian newsnya, resource, views, index. Copy dulu aja, nanti kita editnya. Resource, view, index. Yang terakhir adalah promo. Promo, resource, views, index. Oke, kita tinggal ubah sini tulisan blog-blognya. Ini jadi promo. Tutup. Ini jadi produk. Tahu dari mana saya ini produk? Dari sini nih. Ada di modul news. Nah, gitu ya. Kelihatan dari sininya. Ini news. Kemudian yang ini adalah card. Dan yang ini adalah blog comment. Ini adalah tadi punyanya si blog ya. Tutup. Anggaplah kita buat file statis dulu lah. Saya di sini ingin lebih fokus ke menu-menu ini. Jadi ketika sebuah
aktif, maka menunya ada. Lalu ketika modul tidak aktif, menunya pun ikutan hilang. Jadi itu cara bikin modul ya. Lalu kita lanjut ke custom namespace. Ini nggak perlu lagi sebetulnya karena di sini kita sudah berjalan dengan baik ya. Jadi nggak perlu lagi nih. Basic usage intinya tuh di creating modul ini. Lalu selanjutnya adalah ini advanced toolsnya. Ada bisa apa saja sih dengan artisan command ini? Lalu kita lihat. Nah, ini komennya ya, penjelasannya ya. Sebetulnya ada tadi di mana? Artisan ini sama aja seperti ini. Cuma ini versi webnya. Nah, untuk meniadakan mendisablekan sebuah atau kita melihat statusnya di sini, kita bisa lihat ya, katanya nih mana modul list. Nah, kita coba ya, PHP artisan modul list. Nah, dengan ini kita bisa melihat nih modul apa saja yang ada, lalu statusnya bagaimana, enable atau disable gitu. Itu ya. Dan untuk mendisable dan enable-nya, kita cari sini ada nggak disable enable. Nah, ini cara menenablekan seperti ini kan sudah enable semua ya, maka kita coba yang disable-nya. Artisan modul titik 2 disable, kemudian nama modulnya. Kita misalnya pengen mendisablekan yang blok komen ini. Jadi PHP artisan modul disable blok komen, misalnya bisa nggak kalau MC-nya kecil? Kayak bisa ya, jadi dia ngebaca. Kalau kita lihat lagi modul listnya, nah sekarang blok komennya sudah disable nih. Blok komen sudah disable, harusnya yang kita mau adalah menunya di sini ikutan hilang. Kita refresh sekarang, kita ke arah halaman blog misalnya, klik, blok komennya masih ada, harusnya nggak ada nih. Nah, tapi kalau diklik blok komennya, dia jadi not found, dia otomatis nggak ada gitu ya. Kalau kita enablein lagi PHP artisan modul enable blok komen gitu, kalau kita klik sekarang, kita klik blok komennya, sekarang dia ada lagi. Mantap kan? Sudah kelihatan dinamisnya kan? Jadi teman-teman bisa membuat web yang ada fitur-fiturnya tuh bisa di disable dan enable kan gitu. Ketika di disable nggak bisa diakses, ketika di enable bisa diakses gitu ya. Tapi dengan catatan itu dibungkus menjadi sebuah modul tersendiri. Ya, sampai sini sudah kelihatan bagaimana indahnya Laravel modul ini. Itu ya. Sekarang kita untuk halaman saya sudah statis, sudah dinamis, maksudnya ketika enable dia bisa diakses, ketika disable dia nggak bisa. Sekarang kita disable lagi, PHP artisan modul disable block comment. Block commentnya kita disable lagi. Sekarang kita akan membuat bagaimana mendinamiskan menunya. Oh, ini kan teman-teman tunggu. Baiklah, sekarang kita kembali ke menu berarti ya. Di menu tadi berarti ada di folder resource, views, layout, app. Nah, ini berarti di sininya nih. Kita sedikit tweak di sini. Kita sedikit tweak. Sedikit ya. Kita fokus di blok mana? Blok komennya dulu deh. Gitu. Kita di blok komen ya. Kita ini kan statusnya masih disable nih, blok komennya. Jadi kalau kita clear list, oke, blok komennya disable. Jadi kita fokus ke satu dulu, ke blok komen dulu. Jadi ketika di disable dan nanti hasilnya setelah kita tweak menunya ini, maka kalau kita refresh di sini dia blok komennya akan ikutan hilang tanpa kita hapus. Jadi linknya masih ada di sini. Bagaimana caranya? Kita lihat lagi dokumennya, artisannya. Tapi bukan artisan komen, kita lebih ke facade-nya. Entah facade ini ada ya gimana ya, katanya spellingnya ada yang pakai facade gitu ya, ada yang facade. Atau kalau bingung-bingung kita coba lihat aja kali ya, saya juga penasaran nih. Translate google.com, dibalik ya ini.
itu bagaimana pengucapannya? facade, Facade. Oh, gitu katanya. Facade. Facade ya. Bukan facade, bukan facade, tapi facade. Artinya apa? Saya nggak tahu, tadi nggak lihat ya. Oke, ini facade methods. Ini katanya get all modules menggunakan ini. Kita coba aja ya, contoh ya. Kita contohin satu nih modul all gini. Di app aja di sini lah, nggak apa-apa. Di mana? Sini nih konten ya, konten ya. Nah, coba bisa nggak begini? Apa yang terjadi kalau kita tambahkan seperti itu? Ada ya? Bisa nih. Nggak bisa tuh ya? Oh, nggak apa-apa. Tapi yaudah, kita nggak fokus yang di lainnya dulu ya. Fokusnya di bagaimana kita mendinamiskan menunya ini, atau kita menghilangkan si blok komennya ini. Ketika menunya disable, status disable, maka blok komennya harusnya hilang. Kita cari di sini. Berarti artinya kan kita harus mana mana kita cari. Nah, ini ya. Ada hash nih. Check the specified model. If it exists, will return true, otherwise false. Nah, gitu. Berarti ini kita copy coba ya, kita copy di sini. Karena menu blok komennya berarti di sini ya. Kita tambahkan satu lagi if, berarti if di sini spread gitu ya. Jika modul memiliki modul yang namanya blok komen gitu ya. Tapi biasakan ya untuk menyebut nama-nama modulnya disesuaikan dengan nama modulnya. Jadi kalau besar kecilnya disesuaikan ya. And if itu ya. Jadi harusnya bacanya jika modul komen ini aktif gitu ya, ada blok komennya, maka tampilkan gitu ya. Ini kan bacanya cuma eksis atau enggak ya, bukan disable atau enggak nih, ingat eksis atau enggak. Jadi harusnya kalau kita reload nggak ada. Atau kita buat contoh satu lagi, misal kita buat sini yang lain lah, apa misalnya modul shopping cart gitu ya. Ini kita ubah jadi shopping cart. Ini pun menunya kita ubah jadi cart gitu ya. Nah, shopping cart kan belum ada kan modulnya sini, belum ada modul shopping cart. Jadi harusnya kalau kita refresh di sini, menunya nggak muncul shopping cartnya. Oke, ajaib kan? Ajaib. Tapi kalau kita buat satu misalnya PHP artisan modul make shopping cart, ini nggak kita apa-apain, kita refresh aja laman ininya, boom, dia muncul shopping cart di sini. Oke, mantap ya. Nah, itu cara munculin. Lalu bagaimana kita menghide yang tidak aktif ya, kita disable juga shopping cartnya. V artisan modul disable shopping cart. Oke, disable successful. Kita lihat lagi listnya. Oke, disable sana ada dua ya, shopping cart dan block comment. Kita reload. Ini block comment jadi not found. Shopping cart diklik pun jadi not found. Oke, sekarang magicnya bagaimana meniadakan menu yang nggak aktif lah ya, metode apa modul yang nggak aktif. Kalau kita baca sini sebetulnya nggak ada nih. Tadi harusnya kalau false nggak muncul ya, tapi dia cuma ngecek ada modul atau enggaknya, bukan aktif atau enggaknya. Jadi kalau gitu kita cari untuk yang melihat aktif. Ini get all enable module. Nah, ini berarti nih. Jadi dia ngambil modul yang aktif dulu, kemudian baru dicek gitu ya. Harusnya gitu ya. Jadi ini kita copy nih metodenya nih. Collection. Cari di sini. Atau collectionnya aja lah ya. Ya betul ya, collectionnya aja. Berarti setelah modul ini ya, sebelum hash ini berarti gini. Ini ya. Jadi dia ngambil collection modul yang aktif dulu, kemudian dicek. Jadi sekarang kalau kita refresh, harusnya blok komennya hilang. Boom, blok komennya hilang saudara-saudara. Kita aktifkan lagi blok komennya, artisan modul
enable block comment, enter, refresh, boom, ada lagi. Artinya nanti teman-teman tinggal copy paste saja ini di setiap menunya gitu ya, di blog gitu ya, mungkin di if dulu. Shopping cart gitu ya, lalu ini ada cart, lalu ada news, lalu ada produk, lalu terakhir ada promo. Jangan lupa kalau ada if berarti harus ada if nya. Ini copy paste aja, saya males. Sebenarnya apa yang bisa di copy paste aja ya, nggak perlu teman-teman tulis, kecuali teman-teman masih dalam tahap belajar. Itu teman-teman harus mengaktifkan yang namanya muscle memory gitu. Apa itu muscle memory? Muscle memory itu adalah memori dari otot. Jadi otot tuh punya memori gitu. Buktinya apa? Buktinya ketika teman-teman ngancingin baju, ngancingin kemeja, mungkin teman-teman bisa lihat adanya yang masih kecil, atau ingat ke masa kecil teman-teman dulu ketika ngancingin baju masih ngeliatin kancingnya tuh, betul atau enggak? Itu ya, ketika awal-awal baru bisa pakai baju sendiri, itu ketika ngancingin kemeja bahkan nggak bisa, kita minta kancingin oleh orang tua kita gitu, atau oleh kakak kita gitu. Tapi ketika kita bisa, ketika awal-awal kita belajar ngancingin baju, itu kita liatin tuh mana kancingnya, mana lubang kancingnya, kita liatin. Tapi seiring berjalannya waktu, semakin sering teman-teman ngancingin baju, lama-lama itu teman-teman nggak perlu ngeliatin kancingnya lagi. Teman-teman bisa sambil ngaca pun itu bukan ngeliat kancingnya, tapi ngeliat bagian tubuh lain, misalnya rambut itu sudah rapi atau belum gitu ya. Itu teman-teman jarinya itu bergerak sendiri gitu, otot jarinya itu sudah paham mana kancing mana lubangnya. Begitupun dengan kadang-kadang teman-teman yang mungkin yang sering nulis, ngetik tuh kadang sudah nggak ngelihat lagi gitu, udah nggak ngelihat keyboardnya lagi gitu. Nah itu artinya otot jari teman-teman tuh sudah hafal tuh, sudah punya memori tuh, mana spasi, mana enter, mana huruf Q, mana huruf Y, mana huruf N gitu. Itu udah punya muscle memory sendiri gitu, udah terlatih muscle memorinya. Oleh karena itu, buat teman-teman yang masih belajar, saya sarankan untuk menulis. Kecuali untuk yang sudah mulai menengah ke atas, itu mungkin untuk mempercepat kerjaan bisa copy paste saja. Gitu ya. Jadi itu tentang muscle memory. Ini kita reload. Apa else if and if, ada yang kurang kayaknya. Oh, ini kurang ya, satu lagi. Kecil. Itu ya. Jadi kalau kita disable block modul, disable block, kita refresh, link bloknya hilang, kita pengen disable promo, PHP artisan modul disable promo, kita reload, promonya hilang. Kalau kita akses pun jadi nggak bisa gitu ya. Kita ke produk, ini halaman produk, kita disable produknya, kita refresh, dia jadi not found. Nggak hanya halamannya saja yang hilang, tapi menunya juga hilang gitu ya. Jadi teman-teman sudah bisa membuat sebuah web yang benar-benar dinamis. Dari modulnya, dari menunya, sekarang sudah dinamis. Gitu teman-teman tentang Laravel modul. Adapun bagaimana penggunaan controller modelnya itu nanti saya jelaskan mungkin di video yang kedua lah ya. Ini videonya sudah cukup panjang untuk penjelasan instalasinya saja dan penggunaan dasarnya gitu ya. Nah, gitu teman-teman tentang Laravel modul. Bagaimana videonya, cukup menarik. Kalau teman-teman merasa tertarik dengan video ini dan video-video tutorial lainnya, teman-teman bisa mendukung
dukung channel ini dengan like video ini dan share supaya teman-teman yang lain tahu, dan subscribe juga supaya dan jangan cuma subscribe tapi aktifkan juga menu lonceng di sebelahnya agar teman-teman langsung mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video baru. Gitu teman-teman. Sekian pembahasan tentang Laravel modul kita dalam series playlist Laravel package ini. Jika teman-teman punya request, silahkan tulis di komentar. Tuliskan package apa yang ingin saya bahas gitu, atau yang teman-teman ingin saya bahas package itu. Silahkan komen di bawah, sertakan linknya, dan sertakan juga alasannya kenapa teman-teman ingin tutorial itu atau ingin package itu dibahas gitu. Kalau bisa kita bahas tuntas, kita bahas tuntas ya. Untuk saat ini kita hanya membahas bagaimana kita install modulnya, lalu bisa bongkar pasangnya ini. Modularnya ini bisa kelihatan ya jadi sekarang ya. Gitu, teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekali lagi, terima kasih atas perhatian dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.